Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama dengan NIM 23126051 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat ejaan dari bahasa Indonesia. Pada awal mulanya kita melihat perkembangan bahasa Indonesia itu dari dulu hingga sekarang itu tidak lepas dari perkembangan ejaannya. Kita tahu bahwa dari beberapa ratus tahun yang lalu bahasa Indonesia itu bukan disebut bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu. Terus kita flashback juga ke belakang, kita masih ingat pada masa Kerajaan Sriwijaya terdapat beberapa prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan menggunakan huruf Pallawa atau India yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Begitu pula dengan bahasa Jawa kuno. Jadi bahasanya pada saat itu belum menggunakan abjad Latin. Bahasa Melayu kuno ini berkembang kemudian di berbagai tempat di Indonesia, khususnya pada masa Hindu dan awal masuknya Islam pada abad ke-13. Pada pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca, yaitu bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan internasional di bidang ekonomi dan politik. Lalu yang selanjutnya, lingua franca ini merata. Dia berkembang di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan Banyak pedagang asing yang coba mempelajari bahasa Melayu demi keuntungan mereka sendiri. Bahasa Melayu ini juga dituliskan dengan huruf Arab yang juga berkembang menjadi huruf Arab Melayu. Banyak karya sastra dan kitab keagamaan dituliskan dalam aksara Arab Melayu. Lalu huruf ini juga digunakan sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum huruf Latin atau huruf Romawi yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu, meskipun masih sangat terbatas. Lalu ejaan Latin untuk bahasa Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta, kemudian oleh De Houtman, lalu oleh Caspar Wiltens, lalu Sebastian Dansart, dan juga Johannes Roman. 3 abad kemudian ejaan ini baru mendapat perhatian dengan berdirinya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Lalu keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 di Solo, yang 9 tahun kemudian diwujudkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Perubahan ejaannya mungkin seperti berikut. Jika dari Van Ophuijsen pada tahun 1901 itu di situ tertulis diketahui. Nah, pada tahun 1947 oleh Soandi, diketahui itu diberubah menjadi menyadari. Untuk selanjutnya mungkin contoh kedua dari Van Ophuijsen pada tahun 1901 itu mungkin kata pende. Lalu pada Soandi pada tahun 1947 merubahnya menambah huruf K menjadi kata pendek. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini ditetapkan pada tahun 1947. Ketika perubahan ejaan terjadi, bangsa Indonesia sedang berjuang melawan kembalinya penjajah Belanda. Penggunaan ejaan tahun 1947 yang lebih dikenal dengan ejaan Soandi atau ejaan Republik ini justru memancing reaksi yang muncul pasca pemulihan kedaulatan pada tahun 1949. Reaksi tersebut kemudian melahirkan ide untuk mengubah ejaan kembali dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan. Gagasan perubahan ejaan tampak jelas pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1954. Pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dijabat oleh Bapak Muhammad Ya. Dalam kongres tersebut diambil keputusan mengenai ejaan sebagai berikut. Mungkin sebagai contohnya, penentuan ejaan hendaknya dilakukan oleh badan yang berkompeten.
Lalu ejaannya harus praktis namun ilmiah. Keputusan Kongres ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah yang menghasilkan konsep sistem ejaan yang disebut spelling reform. Namun ejaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa huruf baru yang tidak praktis sehingga dapat mempengaruhi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terinspirasi dari Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, diadakan kembali Kongres Bahasa Indonesia di Singapura pada tahun 1956 yang menghasilkan resolusi untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Malaya dengan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia. Perkembangan selanjutnya menghasilkan konsep ejaan bersama yang diberi nama ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Namun rencana meresmikan ejaan ini pada tahun 1962 gagal akibat konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Lalu pada tahun 1966, Badan Bahasa dan Sastra atau LBK membentuk panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono dan mengusulkan konsep baru pengganti konsep Melindo. Pada tahun 1972, setelah melalui beberapa seminar, konsep LBK akhirnya menjadi konsep bersama Indonesia-Malaysia yang selanjutnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut Perfect Spelling atau EYD. Jika dianalogikan dengan ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Oswandi, EYD ini bisa disebut dengan ejaan Masuri. Karena pada saat itu Masuri selaku Menteri Kebudayaan yang memperjuangkan EYD ini hingga diresmikan oleh Presiden. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.